Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rizka Malia dengan NIM H02210232 dari kelompok 5 dengan koas Mbak Ajeng. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir sebagai bentuk responsi dari praktikum perancangan percobaan. Di sini terdapat dua soal. Yang pertama, percobaan pot dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaCO dan rock fosfat terhadap pH tanah, tersedia N total, dan hasil kacang tanah oksisol di rumah kaca. Karena dilakukan di rumah kaca, sehingga bentuk rancangan percobanya menggunakan RAL. Kemudian dosis pupuk CaCO3 yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, dan 4 gram, sedangkan pupuk fosfat yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, dan 4,5 gram. Percobaan dilakukan dengan 4 ulangan. Karena ada dua faktor, maka RAL ini faktorial. Kemudian terdapat tabel yang menunjukkan hasil analisis laboratorium yang selanjutnya akan dilakukan analisis statistik menggunakan SPSS dan RStudio. Dan pertanyaannya adalah bagaimana hasil uji ragamnya, interpretasikan hasil tersebut, bagaimana korelasinya, dan bagaimana kesimpulan dari percobaan ini. Lalu untuk soal kedua mengenai seorang peneliti yang akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan gelotar terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel pengamatan. Lalu ini merupakan tabel hasil analisis labnya, kemudian akan dianalisis statistik menggunakan SPSS dan RStudio. Ini merupakan data soal yang sudah saya lakukan di Excel. Ini dari soal pertama menggunakan RALF, dan ini dari soal kedua menggunakan RKF. Untuk yang pertama bisa langsung di copy aja mulai dari ulangan sampai produksi kacang tanah. Oke, lalu dipindahkan ke SPSS. Lalu untuk variabel yang ini diuji oleh dosis pupuk CaCO3. Karena SPSS tidak mendeteksi huruf, maka K0 akan diubah menjadi 1, K1 akan diubah menjadi 2, dan K2 akan diubah menjadi 3. Datanya akan terus berulang sampai seperti ini sampai akhir, jadi bisa di-copy aja. Untuk yang ini, dosis pupuk fosfat, P0 akan menjadi 1, P1 akan menjadi 2, dan P2 akan menjadi 3. Datanya akan terus berulang seperti ini, jadi bisa di-copy aja. Lalu selanjutnya ke variable view. Di sini namanya bisa diganti sesuai nama yang ada di tabel. Yang pertama dosis pupuk CaCO3. Lalu dosis pupuk fosfat. Kemudian ulangan. Lalu pH. pH sedia. Dan total. Dan
Produksi pasang tanda. Untuk tipenya bisa numerik semua. Lalu value-nya diisi sesuai yang diubah tadi. 1 untuk K0, 2 untuk 1, dan 3 untuk K2. Oke. Lalu yang ini juga diubah. 1 untuk P0, 2 untuk P1, 3 untuk P2. Untuk ulangannya desimalnya bisa dikurangi saja menjadi 0. Lalu untuk measure-nya, dosis pupuk adalah nominal, ulangan adalah nominal, dan untuk parameternya merupakan scale. Lalu untuk selanjutnya bisa dilihat di data view. Semua sudah berubah tabelnya. Lalu lanjutkan ke analisis, klik analyze, lalu general linear model, lalu unvariate. Lalu selanjutnya analisis, klik analyze, lalu general linear model, lalu unvariate. Lalu untuk dependent variable-nya bisa diisi oleh pH terlebih dahulu. Kemudian untuk fix faktornya diisi oleh CaCO3 dan fosfat. Ulangan tidak dimasukkan karena dalam RAL tidak terlalu berpengaruh. Kemudian model Whittam, pilih CaCO3, fosfat, lalu interaksi antara keduanya. Oke, lalu selanjutnya close hook. Pilih LSD dan Duncan, continue, dan EM means, overall, continue, lalu option, descriptive, statistik, continue. Lalu, oke. Ini merupakan hasilnya untuk uji ragamnya. Pengaruh antara dosis pupuk CaCO3 terhadap pH berpengaruh sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Lalu untuk dosis pupuk fosfat berpengaruh sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Lalu untuk interaksi antara keduanya juga sangat berpengaruh atau sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Lalu untuk uji lanjutnya, untuk dosis pupuk CaCO3 terhadap pH, untuk K0 berbeda nyata dengan K1 karena terletak di beda kolom. Untuk K0 juga berbeda nyata terhadap K2 karena terletak di beda kolom. Lalu untuk K1, K2 juga berbeda nyata, sehingga bisa dinotasikan A, B, dan C. Selanjutnya untuk dosis pupuk fosfat terhadap pH. Untuk P0 dan P2 berbeda tidak nyata karena terletak pada satu kolom, lalu P2 dengan P1 berbeda nyata karena terletak di beda kolom, sehingga notasinya bisa menjadi A dan B. Dilanjutkan ke parameter berikutnya. Analyze lagi, general linear model, unvariate, lalu pH-nya bisa digantikan oleh P tersedia. Untuk aturannya masih sama seperti tadi. Bagian elements diklik lagi over-nya. Diklik lagi overall-nya, lalu continue, lalu oke. Ini hasilnya untuk ANOVA-nya.
Untuk dosis pupuk CaCO3 terhadap P tersedia berpengaruh sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Untuk dosis pupuk fosfat juga berpengaruh sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Untuk interaksi keduanya juga berpengaruh sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Untuk uji lanjutnya, dosis pupuk CaCO3 K0 dengan K1 berbeda nyata karena terletak di beda kolom. K0 dengan K2 juga berbeda nyata karena terletak di beda kolom. K1 dan K2 juga berbeda nyata sehingga semuanya berbeda nyata, dan notasinya bisa menjadi A, B, dan C. Untuk dosis pupuk fosfat terhadap P tersedia, P0 dengan P2 berbeda nyata. P0 dan P1 juga berbeda nyata karena terletak di beda kolom. Namun untuk P2 dan P1 berbeda tidak nyata karena terletak pada satu kolom, sehingga notasinya P0 menjadi A, P2 dan P1 menjadi B. Lanjutkan ke parameter berikutnya, analyze. P tersedia diganti menjadi N total, lalu tidak lupa EM means, overall, continue, oke. Untuk ANOVA-nya, dapat dilihat dosis pupuk CaCO3 berpengaruh sangat signifikan terhadap N total karena kurang dari 0,01. Dosis pupuk fosfat juga berpengaruh sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Interaksi keduanya juga berpengaruh sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Lalu untuk uji lanjutnya, untuk dosis pupuk CaCO3 K0 dengan K1 berbeda nyata karena terletak di beda kolom. K0 dan K2 juga berbeda nyata karena terletak di beda kolom. K1 dengan K2 juga berbeda nyata karena terletak di beda kolom, sehingga semuanya berbeda nyata dan notasinya bisa menjadi A, B, dan C. Selanjutnya untuk dosis pupuk fosfat terhadap N total P0 dan P1 berbeda nyata karena terletak di beda kolom. Lalu untuk P0 dan P2 juga berbeda nyata karena terletak di beda kolom. Namun untuk P1 dan P2 berbeda tidak nyata karena dalam satu kolom, sehingga notasinya P0 menjadi A, P1 dan P2 menjadi B. Selanjutnya, dilanjutkan ke parameter berikutnya, analyze, general linear model, invariate, yang totalnya diganti menjadi parameter terakhir, produksi kacang tanah, lalu overall, continue, oke. Ini untuk hasilnya, untuk alfanya, dosis pupuk CaCO3 berpengaruh sangat signifikan terhadap produksi kacang tanah karena kurang dari 0,01. Lalu untuk dosis pupuk fosfat tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05, dan dosis pupuk CaCO3 dengan interaksinya dengan dosis pupuk fosfat berpengaruh signifikan karena kurang dari 0,05. Lalu untuk uji lanjutnya, untuk dosis pupuk CaCO3, K0 dan K1 berbeda tidak nyata karena terletak pada satu kolom. K1 dan K2 berbeda nyata karena berbeda kolom, sehingga notasinya menjadi K0 dan K1A, K2 menjadi B. Lalu untuk dosis pupuk fosfat, dapat dilihat ketiganya terletak pada satu kolom sehingga berbeda tidak nyata semuanya, dan notasinya bisa menjadi A. Lalu selanjutnya dilanjutkan ke uji korelasi, analyze, correlate, bivariate, kemudian semua parameternya dimasukkan. Kalau dipilih person, utile, lalu oke. Untuk hasil korelasinya, pH dengan pH 1 karena memang sama, lalu pH dengan P tersedia berkolerasi sedang dengan arah kolerasi positif dan sangat signifikan. Kemudian pH dengan N total berkolerasi kuat dengan arah kolerasi positif dan sangat signifikan. Kemudian pH dengan produksi kacang tanah
korelasinya sedang dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Kemudian untuk beta sedia dengan pH berkorelasi sedang dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Kemudian beta sedia dan beta sedia satu karena memang sama. Lalu beta sedia dengan N total itu berkorelasi kuat dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Kemudian dengan B tersedia dengan produksi kacang tanah berkorelasi kuat karena berkorelasi kuat dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Lalu N total dengan pH berkorelasi kuat dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Kemudian N total dengan B tersedia juga berkorelasi kuat dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Kemudian N total dengan N total sama, dan korelasi N total dengan produksi kacang tanah adalah korelasi sedang dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Kemudian yang terakhir, korelasi produksi kacang tanah dengan pH berkorelasi sedang dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Kemudian produksi kacang tanah dengan P tersedia berkorelasi kuat dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Kemudian produksi kacang tanah dan N total berkorelasi sedang dengan arah korelasi positif dan sangat signifikan. Dapat dilihat bahwa semuanya saling berkorelasi dengan arah positif dan sangat signifikan. Lalu dilanjutkan ke aplikasi RStudio. Sini dengan membuat skrip baru terlebih dahulu, kemudian import datasetnya from Excel, kemudian cari di mana tempat menyimpan Excelnya. Kalau sudah, karena ini RALF, namanya bisa diganti saja menjadi RALF, kemudian sheet-nya juga diganti menjadi RALF. Untuk itu sebelum ini jangan lupa untuk menceklis agricole dan geobioresearch. Kemudian langsung kita bisa tulis skripnya, kemudian hashtag RALF, dan bisa lihat datanya. Kemudian proses buat CA-CO3 S.
Aja 3. Kemudian 4 ROLS pusat S faktor RLS itu A. Kemudian RF RL LS I. Kemudian kita run. Nah, tidak muncul error, jadi datanya langsung muncul. Ada data space pupuk, CaCO3, fosfat, ulangan, pH, ketersediaan total, dan produksi kacang tanah. Lalu dilanjutkan dengan manuver dan uji lanjut dengan menulis skrip. Kemudian karena ini RALF, maka skripnya RALF kolom 4 sampai 7 kolom 4 sampai 7 untuk pH dan P tersedia. Kolom 4 sampai 7 untuk pH, ketersediaan total, dan produksi kacang tanah. Kemudian dilanjut LF dosis pupuk CaCO3, RALF dosis pupuk fosfat, dan 1. Lalu kita run. Lalu ini untuk hasilnya, untuk alfanya, untuk faktor A adalah dosis pupuk CaCO3 dan B adalah dosis pupuk fosfat, dan ini merupakan interaksi antara keduanya. Untuk faktor A berpengaruh sangat signifikan, faktor B juga berpengaruh sangat signifikan, dan interaksi antara keduanya juga berpengaruh sangat signifikan. Kemudian pengaruh dengan pH. Lalu untuk dependent variabelnya, untuk K2, K1, dan K0 semuanya berbeda nyata, dilihat dari notasinya yang semua berbeda, dengan K2 menghasilkan hasil yang paling baik. Kemudian untuk dependent variable dari faktor dosis pupuk fosfat, untuk P1 berbeda nyata, namun untuk P2 dan P0 berbeda tidak nyata, sehingga notasinya P1A, P2 dan P0 B. Lalu untuk hasil terbaiknya ada pada P1. Kemudian ini untuk kombinasi terbaik yang mempengaruhi pH, yaitu K2 dengan P1.
Lalu untuk ANOVA dari P tersedia, faktor A atau dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk fosfat, serta interaksi di antara keduanya semua menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan. Kemudian untuk uji lanjutnya, untuk dosis pupuk CaCO3 semuanya berbeda nyata, ditandai dengan notasinya yang semuanya berbeda, dan hasil terbaik ada pada kedua. Lalu untuk dosis pupuk fosfat, P1 dan P2 berbeda tidak nyata, namun untuk P0 berbeda nyata. Hasil terbaiknya ada pada P1. Kemudian untuk kombinasi terbaik ada pada K2 dan P1. Selanjutnya, untuk ANOVA dari N total, untuk faktor A dan faktor B, serta interaksi di antara keduanya, semua menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan. Kemudian untuk uji lanjutnya, untuk dosis pupuk CaCO3, untuk semuanya menunjukkan berbeda nyata, ditandai dengan notasinya yang berbeda. Untuk hasil terbaiknya ada pada kedua. Lalu untuk dosis pupuk fosfat, eh, P2 dan P1 berbeda tidak nyata, namun untuk P0 berbeda nyata. Dan hasil terbaiknya ada pada P2, sehingga kombinasi terbaik ada pada K2 dan P2. Yang terakhir, ANOVA dari produksi kacang tanah. Dapat dilihat bahwa faktor A atau dosis pupuk CaCO3 berpengaruh sangat signifikan, sedangkan untuk faktor B atau dosis pupuk fosfat tidak berpengaruh, dan untuk interaksi dari keduanya berpengaruh signifikan. Lalu untuk uji lanjutnya, untuk dosis pupuk CaCO3 untuk K2 berbeda nyata, namun K1 dan K0 berbeda tidak nyata. Dilihat dari notasinya, dan hasil terbaiknya ada pada K2. Lalu untuk dosis pupuk fosfat, semuanya menunjukkan hasil eh, berbeda tidak nyata. Nah, dengan notasinya yang sama. Lalu hasil terbaiknya ada pada P1. Dengan begitu, kombinasi terbaik yang berpengaruh terhadap kondisi kacang tanah ada pada K2 dan P1. Lalu kemudian dilanjutkan pada uji korelasi. Kalau skripnya itu korelasi RALS correlation RALS comparison. Lalu korelasi RLS. Kemudian kita run. Lalu ini untuk hasil korelasinya, untuk pH terhadap P tersedia itu berkorelasi sedang dengan arah positif.
Lalu untuk N total berkorelasi kuat dengan arah positif dan dengan produksi kacang tanah berkorelasi sedang dengan arah korelasi yang positif juga. Lalu untuk P tersedia dengan pH berkorelasi sedang dengan arah korelasi yang positif, lalu dengan N total berkorelasi kuat dengan arah korelasi positif, dan eh, produksi kacang tanah dengan P tersedia dengan produksi kacang tanah berkorelasi kuat dengan arah korelasi positif. Lalu N total dengan pH berkorelasi kuat dengan arah positif, lalu dengan P tersedia berkorelasi kuat dengan arah korelasi positif, kemudian dengan produksi kacang tanah berkorelasi sedang dengan arah positif. Kemudian untuk produksi kacang tanah terhadap pH berkorelasi sedang dengan arah positif, dan terhadap P tersedia berkorelasi kuat dengan arah positif, dan yang terakhir dengan N total berkorelasi sedang dengan arah positif. Untuk ANOVA uji lanjut dan korelasi dari soal nomor 1 sudah selesai, sehingga dapat disimpulkan kombinasi terbaik terdapat pada K2 dan P1 karena 3 dari 4 parameter kombinasi terbaiknya ada pada K2 dan P1. Lalu untuk korelasi antar parameter berada pada rentang 0,41 sampai 0,8 yang menunjukkan bahwa memiliki derajat hubungan korelasi sedang hingga kuat. Kemudian dilanjutkan ke soal nomor 2. Lalu untuk selanjutnya dilanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu RAKF. Ini data yang sudah saya rapatkan. Kemudian bisa langsung di copy aja sama kayak RALF. Lalu untuk selanjutnya untuk dosis pupuk akan diberi kode P0 untuk tanpa pupuk, P1 untuk dengan pupuk anorganik, lalu P2 untuk dengan pupuk anorganik plus. Lalu selanjutnya untuk ini diisi dengan label dari dosis pupuk, di mana eh, akan ditulis menjadi P0 untuk tanpa pupuk, P1 untuk pupuk anorganik, dan P2 untuk pupuk anorganik plus pupuk organik. Lalu untuk kelatornya juga, untuk K0 itu tanpa kelator, K1 itu isolat bakteri, dan K2 adalah pupuk kompos. Dan bisa diisi pada sini. 1 untuk P0, ada 12. Hmm, 2 untuk P1, dan 3 untuk P2. Lalu untuk relatornya 1 untuk K0,
2 untuk P1, 3 untuk P2. Untuk selanjutnya, datanya berulang, jadi bisa di-copy aja. Untuk selanjutnya ke variable view, untuk namanya ganti sesuai ada pada tabel. Untuk definisinya bisa dikurangi. Lalu untuk value-nya 1 untuk P0, 2 untuk P1, 3 untuk P2. Lalu 1 untuk P6, 2 untuk 1, 3 untuk P2. Oke. Lalu untuk measure-nya, untuk proses pupuk, kalator, dan ulangan diubah menjadi nominal, untuk parameternya diubah menjadi scale. Lalu bisa dilihat di data view. Sudah berubah. Selanjutnya akan dilakukan analisis, yaitu dengan cara yang sama, LLAF, dengan memilih General Linear Model, invariant. Kemudian untuk dependent variable-nya, untuk yang pertama masukkan pH terlebih dahulu, lalu fix faktornya dosis pupuk, relator, dan ulangan diikutkan karena ulangan berpengaruh dalam rancangan acak kelompok faktorial. Kemudian modelnya build terms, dosis pupuk, relator, lalu interaksi antara keduanya, dan ulangan juga dimasukkan. Ini. Kemudian password semua dimasukkan. Kemudian pilih LSD dan pun continue. means overall, lalu option descriptive, continue, lalu oke. Untuk ANOVA-nya, pertama dosis pupuk terhadap pH tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05, kelator juga tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05, lalu dosis pupuk dan interaksinya dengan kelator juga tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05, ulangan juga sama, tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Lalu untuk uji lanjutnya, untuk dosis pupuk terhadap pH, P1 dengan P2 tidak berbeda nyata karena pada satu kolom, P2 dengan P0 tidak berbeda karena terdapat pada satu kolom, lalu P1 dengan P0 berbeda nyata karena berbeda kolom. Sehingga notasinya bisa menjadi P1A, P2AB, P0B. Lalu untuk relator terhadap pH tidak menunjukkan hasil yang berbeda.
atau hasilnya tidak berbeda, sehingga notasinya hanya A. Lalu untuk ulangan, sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata, sehingga notasinya hanya A. Kemudian ini untuk parameter BO. Contoh lainnya, untuk pengaruh dari dosis pupuk terhadap BO tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Lalu untuk velator dengan BO juga tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Interaksi keduanya sangat berpengaruh karena kurang dari 0,01 dan ulangannya juga tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Lalu untuk uji lanjutnya, dosis pupuk terhadap BO, P0 terhadap P0 dengan P2 berbeda tidak nyata karena berada pada satu kolom. Lalu P0 dengan P1 berbeda nyata karena beda kolom. P2 dengan P1 berbeda tidak nyata karena berada pada satu kolom, sehingga notasinya P0 menjadi A, P2 menjadi AB, dan P1 menjadi B. Kemudian untuk velatornya, K0 dengan K1 menunjukkan hasil yang berbeda nyata karena beda kolom. Lalu untuk K0 dengan K2 berbeda nyata karena beda kolom. Lalu untuk K1 dengan K2 tidak berbeda tidak nyata karena pada satu kolom, sehingga notasinya K0 menjadi A, K1 dan K2 menjadi B. Kemudian untuk ulangan. Untuk ulangan menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata. Untuk ulangan menunjukkan hasil berbeda tidak nyata karena berada pada satu kolom, sehingga notasinya hanya A. Kemudian dilanjutkan ke parameter selanjutnya. Untuk parameter selanjutnya, ganti dengan KTK, lalu means, overall, continue, lalu oke. Ini untuk hasil ujinya, dari KTK langsung ke anovalnya. Dosis pupuk terhadap KTK tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Iya benar. Salah. Untuk ANOVA dari variabel KTK, pengaruh dari dosis pupuk terhadap KTK sangat berpengaruh karena kurang dari 0,01. Lalu untuk kelator tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05, dan interaksi antara keduanya juga tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Lalu untuk ANOVA-nya, untuk dosis pupuk terhadap KTK berpengaruh sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Lalu untuk velator berpengaruh signifikan karena kurang dari 0,05. Lalu untuk interaksi keduanya tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Lalu untuk ulangan tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Lalu untuk uji lanjutnya, untuk dosis pupuk terhadap KTK, P0 dengan P2
berbeda nyata karena beda kolom. P0 dengan P1 juga berbeda nyata karena beda kolom. Lalu untuk P2 dengan P1 berbeda tidak nyata karena dalam satu kolom. Untuk notasinya, P0 menjadi A dan P2 dan P1 menjadi B. Lalu untuk skalator terhadap KTK K0 berbeda nyata karena beda kolom. Terus K0 dengan K1 berbeda nyata karena beda kolom. Untuk K2 dan K1 berbeda tidak nyata karena dalam satu kalimat sama, sehingga notasinya K0 menjadi A, K2 dan K1 menjadi B. Kemudian untuk ulangan terhadap KTK menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata karena terdapat pada satu kolom, yaitu notasinya A. Kemudian dilanjutkan ke parameter berikutnya. Analyze, General Random Model, Univariate, KTK, ganti dengan tinggi tanaman. Kemudian 6, means, overall, continue. Oke. Lalu ini untuk hasilnya, untuk ANOVA-nya, dosis pupuk terhadap tinggi tanaman berpengaruh signifikan karena kurang dari 0,05. Untuk kelator, ini untuk ANOVA-nya, dosis pupuk berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman karena kurang dari 0,05. Lalu untuk kelator tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Interaksi antara keduanya juga tidak berpengaruh karena lebih dari 0,5. Ulangan juga sama, tidak berpengaruh karena lebih dari 0,5. Lalu untuk uji lanjutnya, dosis pupuk terhadap tinggi tanaman P0 dan P2 berbeda tidak nyata karena pada satu kolom. P0 dengan P1 berbeda nyata karena beda kolom. Lalu untuk P2 dan P1 berbeda nyata karena beda kolom. Sehingga notasinya menjadi P0 dan P2 menjadi A, P1 menjadi B. Lalu kelator terhadap tinggi tanaman K1 dengan K2 berbeda tidak nyata karena pada satu kolom. K1 dengan K2 berbeda nyata karena beda kolom. K0 dengan K2 berbeda nyata karena berbeda kolom, sehingga notasinya K1 dan K0 menjadi A, maksudnya K1 menjadi A, K0 menjadi AB, dan K2 menjadi B. Kemudian ulangan menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata sehingga notasinya hanya 0. Lalu dilanjutkan ke uji korelasi. Caranya dengan analyze, correlate, correlate, kemudian masukkan semua parameter, pilih person, total, dan oke. Kemudian ini untuk hasil korelasinya. Untuk pH terhadap PO itu berkorelasi, aku lali korelasi. Tidak ada korelasi. Korelasi, korelasi, lemah. 0,2. Mungkin tidak berkorelasi, tidak berkorelasi, korelasi lemah. 6,2 ya. Lalu ini untuk hasil korelasinya, untuk pH terhadap PO tidak berkorelasi karena kurang dari 0.
Hmm? 0,2. Korelasi lemah. Ada korelasi. Dan 0,2. Oke. Untuk korelasinya, ini untuk hasil korelasinya, untuk pH terhadap BO tidak berkorelasi karena kurang dari 0,2, dengan KTK berkorelasi positif, dengan derajat korelasinya lemah, dan terhadap tinggi tanaman berkorelasi lemah dengan arah negatif. Arah negatif ini berarti berbanding terbalik atau semakin meningkatnya pH akan semakin menurunkan tinggi tanaman. Kemudian BO atau bahan organik dengan pH tidak berkorelasi karena kurang dari 0,2, lalu dengan KTK berkorelasi kuat, dan signifikan dengan arah korelasi positif, kemudian dengan tinggi tanaman berkorelasi lemah dengan arah korelasi negatif atau berbanding terbalik. Selanjutnya BO terhadap pH tidak berkorelasi karena kurang dari 0,2, dengan KTK berkorelasi positif dan korelasinya kuat juga signifikan. Kemudian dengan tinggi tanaman berkorelasi lemah dengan arah negatif. Kemudian KTK dengan pH tidak berkorelasi karena kurang dari 0,2, dengan BO berkorelasi kuat dan signifikan dengan arah positif, lalu dengan tinggi tanaman tidak berkorelasi karena kurang dari 0,2. Lalu untuk yang terakhir, tinggi tanaman terhadap pH berkorelasi lemah dengan arah korelasi negatif, yang berarti semakin meningkatnya pH akan menurunkan tinggi tanaman, dengan BO tidak berkorelasi karena kurang dari 0,2, dan KTK juga tidak berkorelasi karena kurang dari 0,2. Kemudian dilanjutkan pada aplikasi RStudio. Lalu untuk di aplikasi RStudio, pertama import dulu datasetnya, Excel, lalu dicari di mana menyimpannya. Kemudian bisa diganti menjadi RAKF, kemudian pilih RAKF, lalu import. Jangan lupa untuk mencentang agricole dan research. Kemudian RAKF, lihat, kemudian RAKF, basis pupuk, lalu tes faktor RAKF, basis pupuk, kemudian RAKF,
skalator, S, S vektor, RA, KS, skalator, lalu STR, R, KS, ini, RA, KS. Lalu kita run. Nah, di sini terlihat datanya, lalu dapat dilanjutkan dengan uji ANOVA. Karena ini RAKF, maka skripnya F, B, F, D, F, R, B, B, dengan F, lalu RAKF, 4 sampai 7, koma, RAKF, lalu, koma, RAKF, 10. Kemudian kita run. Kalau ini untuk tabel ANOVA terhadap pH, faktor A, yaitu dosis pupuk, dan faktor B, kalator, dan interaksi keduanya. Tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi. Maksudnya apa nih? Lalu ini untuk hasilnya, untuk tabel ANOVA, untuk faktor A atau dosis pupuk, dan faktor B, kalator, serta interaksi antara keduanya, tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap pH. Kemudian untuk uji lanjutnya, P0 berbeda nyata dengan P2. P0 lalu untuk uji lanjutnya P0 eh, lalu untuk uji lanjutnya P0 dengan P2 berbeda tidak nyata. P0 dengan P1 berbeda nyata. P2 dengan P1 berbeda tidak nyata, dilihat dari notasinya. Kemudian untuk hasil terbaiknya ada pada P0. Lalu relator terhadap pH K1 semuanya. Lalu untuk relator terhadap pH semuanya menunjukkan hasil berbeda tidak nyata dilihat dari konotasi.
dari notasinya dengan hasil terbaik terbaik ada pada K1. Kemudian kombinasi di antara keduanya paling baik ada pada P0 dan K1. Lalu untuk BO, dosis pupuk terhadap BO signifikan, lalu salah, lalu salah. Lalu untuk parameter BO, dosis pupuk terhadap BO berpengaruh signifikan. Lalu untuk kelator juga berpengaruh signifikan terhadap BO. Kemudian interaksi antara keduanya berpengaruh sangat signifikan terhadap BO. Kemudian uji lanjutnya, dosis pupuk terhadap BO P1 berbeda tidak nyata dengan P2, namun berbeda nyata dengan P0. P2 dengan P0 berbeda tidak nyata dilihat dari notasinya. Lalu hasil terbaiknya ada pada P1. Kemudian kelator terhadap BO. K2 dengan K1 berbeda tidak nyata. K2 dengan K0 berbeda nyata. K1 dengan K0 berbeda nyata sehingga dapat dilihat dari notasinya dan hasil terbaiknya ada pada K2. Kemudian ini untuk kombinasi terbaiknya ada pada P1 dan K2. Lalu untuk KTK, dosis pupuk terhadap KTK berpengaruh sangat signifikan. Kemudian faktor B atau kelator signifikan dan interaksi keduanya juga signifikan. Kemudian untuk uji lanjutnya, dosis pupuk terhadap KTK P1 dengan P2 berbeda tidak nyata, P1 dengan P0 berbeda nyata, P2 dengan P0 berbeda nyata. Dilihat dari notasinya dan hasil terbaiknya ada pada P1. Kemudian kelator terhadap KTK K1 dengan K2 berbeda tidak nyata, K1 dengan K0 berbeda nyata, K2 dan K0 berbeda nyata dilihat dari notasinya dan hasil terbaik ada pada K1. Kemudian untuk kombinasi terbaik di antara keduanya yaitu P1 dengan K2. Lalu untuk tinggi tanaman. Untuk dosis pupuk berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Untuk kelator tidak berpengaruh. Untuk interaksi antara keduanya juga tidak berpengaruh. Lalu untuk uji lanjutnya, tinggi tanaman, dosis pupuk terhadap tinggi tanaman P1 dengan P2 berbeda nyata, P2 dengan P0 berbeda tidak nyata, P1 dengan P0 berbeda nyata, maka notasinya P1A, P2B, P0B, dan hasil terbaiknya ada pada P1. Kemudian kelator dengan tinggi tanaman. K2 dengan K0 berbeda tidak nyata, K2 dengan K1 berbeda nyata, K0 dengan K1 berbeda tidak nyata sehingga notasinya sebagai berikut dan hasil terbaiknya ada pada K2. Kemudian untuk kombinasi terbaiknya adalah dengan P1 dan K0. Untuk dua soal sudah terjawab semua. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Untuk uji ragam atau ANOVA, uji lanjut dan korelasinya untuk soal nomor 2 sudah selesai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kombinasi terbaik ada pada P1 K0. Hal ini disebabkan 3 dari 4 parameter kombinasi terbaiknya ada pada P1 dan 2 dari 4 parameter itu terbaiknya ada pada K0.